Ya, sebelumnya kita mau baca kembali dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke 6, pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai yang ke-16. Sudah ketemu? Amin. Nanti kaum pria akan baca ayat yang ke-12, kaum wanita ayat yang ke-13, terusnya sampai ayat 16. Kaum pria terlebih dahulu, 1, 2, 3. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan telah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia emas. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya menjulang bagaikan baja membara, dan apinya suaranya bagaikan kasar salenda. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terbit. Amin. Ya. Kita ulangi ya, kaum prianya kurang keras suaranya. Kita mulai ayat 12, kaum pria terlebih dahulu. Yang keras bapak-bapak, remaja laki-laki, siap? Ya. Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilikan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Dan di sini merupakan Tuhan Yesus ya. Di sini Yesus yang memiliki rupa yang berbeda ketika ia ada di dunia sebelumnya. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, dia memakai tubuh manusia yang kita pakai saat ini, tubuh daging, tubuh yang bisa berdosa, tubuh yang lemah, yang ngantuk. Ya, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea, di situ Tuhan Yesus ngantuk berat sampai ada badai tidak terasa. Jadi itu bukan karena Tuhan Yesus sengaja membiarkan, tapi karena Tuhan Yesus pelayanan yang begitu banyak dari pagi sampai pagi lagi. Setiap pagi, setiap malam dia menyepi ya, menyendiri. Dia naik ke bukit, dia menyendiri. Kemudian di situ dia berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus sebagai manusia juga berdoa kepada Bapa. Karena harus ada yang namanya persatuan. Kesatuan antara Bapa dengan Yesus. Sama dengan kita juga ada kesatuan dengan Tuhan. Kemudian dari pagi setelah dia berdoa, dia pelayanan seharian, melayani, menyembuhkan, bahkan mengajar di sinagog-sinagog. Dan pekerjaan Tuhan banyak sekali yang dia lakukan selama
dia pelayan di dunia. Jadi tidak santai-santai. Dia menyatakan mujizat, dia menyatakan pengajaran yang benar, pengajaran kasih kepada orang-orang zaman itu. Sehingga Tuhan Yesus yang saat itu berbeda dengan Tuhan Yesus yang saat ini kita baca. Di sini kita tahu bahwa Yesus memiliki suatu gambaran yang berbeda, gambaran yang luar biasa, yang tidak bisa, bahkan Rasul Yohanes pun ketika menuliskan kitab Wahyu ini, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana pribadi Yesus itu sebenarnya. Jadi apa yang dia lihat, dia bahasakan sebisa dia membahasakan suatu tulisan. Jadi kita harus tahu bahwa pribadi Yesus di sini merupakan karakter sifat Yesus yang ada, yang ditujukan kepada Yohanes. Juga sifat-sifat Yesus yang ditujukan kepada gereja-gerejanya, yaitu kita pada zaman ini. Ayat 16 dikatakan, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata. Jadi Tuhan Yesus itu pegang 7 bintang, dia pegang hamba Tuhan, dia pegang malaikatnya, dia mengutus malaikatnya. Juga dikatakan bahwa dari mulutnya keluar sebilah pedang. Jadi ada firman. Jadi pedang yang dimaksud ini adalah firman. Pedang ini bisa dikatakan bisa memecahkan, bisa mencerai-beraikan. Firman ini juga bisa menyatukan, tergantung siapa yang menerimanya. Kita akan belajar di sini. Dan dikatakan pedang yang bermata 2. Kita akan ke pasal 2. Pasal 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Kita akan bacakan kembali. Ayat 12 kaum pria, ayat yang ke-13 kaum wanita. Sudah ketemu? Amin. Kaum pria terlebih dahulu. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat kata iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Galilea, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolas. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa beriman hendaklah yang menyatakan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan memberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Jadi jemaat Pergamus adalah jemaat yang ketiga yang kita akan belajar. Jadi Pergamus ini gerejanya di Asia ya. Jadi Turki, kalau sekarang Turki agak mengarah ke Cina. Jadi di sini dikatakan bahwa Pergamus ini adalah gereja yang mengalami tantangan ajaran sesat. Karena semua orang yang ada di kota Pergamus wajib menyediakan jubah bagi kaisar, bagi rajanya, dan juga bagi dewanya, wajib ya. Jadi mau dia memeluk agama apapun wajib menyiapkan jubah di depan rumahnya. Jadi setiap pagi dan malam, sore, senja itu tentara-tentara di Pergamus itu Romawi selalu melihat ada jubah enggak yang untuk disajikan untuk kaisar. Jadi suatu penghormatan untuk jubah, untuk kaisar. Dan di sini merupakan tantangan yang berat karena orang-orang Kristen pada zaman itu dikatakan bahwa mereka harus jadi martir. Itu ada yang namanya Antipas, zaman Antipas. Dikatakan Antipas ini saksi Tuhan yang setia, sekalipun dia dibunuh. Jadi ada tantangan yang sungguh berat, ingin
memeluk agama menjadi pengikut Kristus, tapi ada tantangannya harus dibunuh. Kalau kita zaman sekarang di Boja ini tidak ada yang sampai seperti itu. Belum, saya lihat belum ada. Kalau ada kabar ya, saya kira tidak ada. Jadi berbeda tantangannya. Kalau sekarang kita tantangannya adalah mungkin rasa malu, mungkin rasa minder, minoritas, karena minoritas. Banyak kan seperti itu. Ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang memperkenalkan dirinya. Katakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia, memakai pedang yang tajam bermata dua. Ya. Pergamus atau Pergamus ini artinya adalah ajaran sesat. Jadi kita harus tahu bahwa ada ajaran sesat yang menyelip, ya, yang masuk terselip di gereja. Dan situ Tuhan adalah memakai pribadi yang memakai pedang yang tajam dan bermuka dua, bermata dua. Kita buka dalam Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Kita akan bacakan bersama ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Dan tidak ada suatu hal pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telah dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Jadi arti dari pedang bermata dua adalah pedang yang bisa memisahkan, bahkan dikatakan bisa memisahkan antara jiwa dan roh. Ya, kalau dalam bahasa Alkitab, jiwa dan roh itu nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika kalau tubuh bisa berpisah dengan roh dan jiwanya, mati jasmani. Tapi kalau nanti dalam penghukuman sekarang ya, orang yang berdosa yang meninggal itu masuk di dalam penghukuman, itu roh dan jiwanya itu masih lekat. Sehingga dikatakan kalau kisahnya Lazarus dengan si miskin ini, Lazarus dan orang kaya ini melihat di sana lebih enak. Lazarus ada di pangkuan Abraham, lebih enak, lebih hidupnya tidak tersiksa. Jadi dia minta untuk si Lazarus itu memberikan setetes air. Jadi ada perasaan tersiksa, ada perasaan iri, bisa melihat. Jadi antara hadis yang baik dengan hadis yang orang-orang tidak baik bisa melihat zaman itu. Jadi kita harus tahu bahwa di sini bahkan roh dan jiwa pun bisa dipisahkan oleh firman Tuhan. Dan juga dikatakan sendi-sendi dan sumsum. Dan juga dikatakan pikiran dan pertimbangan. Nah ini yang susah. Kalau buat manusia itu terkadang apa yang nampak di luar itu belum tentu yang pikirannya itu sama. Apa yang jadi pertimbangannya itu sama. Tetapi di hadapan Tuhan dikatakan semua telanjang, semua terbuka, semua makhluk dunia ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pertimbangan-pertimbangan dalam hati kita, pikiran-pikiran kita, perasaan kita di dalam Tuhan, Dia bisa melihat. Karena firman Tuhan itu bisa memisahkan mana pikiran yang tidak berkenan, mana pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu diuji ketika kita membaca firman Tuhan. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman Tuhan. Sehingga kita tahu ketika kita membaca Alkitab, pasti ketika kita membaca Alkitab pasti ada pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Seolah-olah itu perkataan Tuhan yang bentuk tulisan ini menyapa hidup kita, menyapa jiwa kita. Ketika kita sedang susah, Tuhan menghibur, karena Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita pertimbangkan. Ketika kita susah hati, Tuhan menghibur. Ketika kita lagi berat hati, banyak pikiran, ketika kita baca Alkitab, Alkitab itu bisa menyapa kita, melegakan dan menyegarkan kita. Bahkan Alkitab juga bisa menasihati dan menegur setiap kita. Tergantung bagaimana ketika kita membaca Alkitab itu sikap yang menyembah.
Ketika kita membaca Alkitab dengan sikap yang menyembah, itu Alkitab itu menyapa. Jadi seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Oleh karena itu di dalam Mazmur sering dikatakan perkatakanlah firman Tuhan. Ya, perkatakan firman Tuhan itu berbimil. Bahasa Jawa itu berbimil. Jadi ketika Tuhan minta untuk kita memperkatakan siang dan malam itu berbimil. Pagi, siang, malam itu firman Tuhan itu kita katakan kita seperti baca mantra kalau orang sana bilang. Jadi memang Alkitab ini, taraf Tuhan ini harus kita baca setiap hari, kita renungkan, kita perkatakan setiap hari supaya itu menjadi hidup dalam diri kita. Sekalipun orang-orang Pergamus, jemaat Pergamus hidup dalam ancaman orang-orang Romawi, namun ada yang lebih berkuasa, yang lebih tajam dari pedangnya orang Romawi. Jadi gubernur, penguasa di Pergamus dan setiap wilayahnya di Pergamus itu memiliki hak pedang. Artinya adalah punya hak untuk membunuh ketika mereka tidak menyembah kaisar, punya hak membunuh ketika mereka dianggap gubernurnya, dianggap penguasanya itu tidak berkenan di hati gubernurnya. Dan situ dikontraskan, di situ dibandingkan. Kalau mereka pedang-pedang, aku pun juga ada pedang firman Tuhan. Jangan takut dengan pedang yang mereka bawa, karena pedang yang mereka bawa itu nanti akan Tuhan hajar. Ayat 16 dikatakan, Wahyu pasal 2 ayat 16. Wahyu 2 ayat 16 dikatakan, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Jadi kalau orang Romawi punya pedang, punya hak yang bisa membunuh setiap orang percaya, orang Kristen, kapanpun, siapapun, ingat bahwa Tuhan juga punya pedang di mulutnya, akan diperangi oleh Tuhan. Penghukuman akan kepada mereka. Oleh karena itu, kalau hari-hari ini kita sedang berada di situasi yang kita tidak salah, tapi disalah-salahkan, kita sudah berusaha hidup benar, tetapi orang itu masih cari masalah kepada kita, ingat ada pedangnya Tuhan yang akan membela kita. Juga di dalam Matius 10, kita buka Matius 10. Matius 10 ayat 28 sampai 30. Matius 10 ayat 28 sampai 30. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama ayat 28 sampai 30. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa memusnahkan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah kamu lebih dijual oleh Kristus? Namun sesuatu daripada tidak menjadi wajahnya di luar kehendak Bapa. Dan kamu berkepala Amin. Ya. Jadi kita diminta Tuhan ayat 28, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh kita, tapi takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan jiwa, yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Lebih takut karena kematian yang Tuhan bicarakan sini tidak hanya soal kematian jasmani, tapi kematian kekal. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan mau kita percaya ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang bisa membinasakan roh dan jiwa kita, dimasukkan dalam api neraka. Jadi kematian di dunia ini semua orang bahkan saya takut yang namanya mati. Cepat mati takut. Karena apa? Buktinya orang sakit segera diobati. Kalau sakit dibiarkan kondisinya lebih parah, lama-lama mati. Jadi semua orang itu takut mati. Naik motor, naik kendaraan, lebih berhati-hati. Semua takut. Tetapi di sini kita diminta oleh Tuhan lebih takut pada Tuhan. Kita hanya membunuh tubuh kita, tapi bisa membinasakan kita. Bahkan dibandingkan kalau burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, yang misalnya murah, itu pun dipelihara Tuhan. Dan juga rambut di kepala kita pun semua terhitung. Jadi lebih berharga kita.
di depan Tuhan. Kalaupun kita harus melewati sakit penyakit penderitaan ini dan itu, bahkan kematian mengancam hidup kita, itu semua seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak menemui ajal kita. Jadi kematian orang itu bisa karena apa saja. Tidur sebentar bisa meninggal. Karena kalau sudah waktunya ya meninggal. Karena kecelakaan, karena sakit penyakit, Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita. Bisa dengan ketika kita tidur, Tuhan panggil kita, Tuhan jemput kita. Dengan kondisi apapun Tuhan bisa jemput kita. Oleh karena itu, jangan takut dengan kematian. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membinasakan roh dan jiwa kita. Oleh karena itu, penghakiman Tuhan tidak akan bertanggung. Kalau kita kembali di Wahyu tadi, penghakiman Tuhan tidak bertanggung. Ketika orang-orang Kristen di Pergamus dizolimi, ya, istilahnya, dijahati oleh mereka, disiksa, dianiaya, Tuhan menghajar mereka, Tuhan memerangi mereka dengan mulutnya Tuhan sendiri, dengan penghukuman. Karena Tuhan tidak akan bertanggung dalam penghukuman itu. Kita harus percaya bahwa pengadilan tertinggi, penghakiman tertinggi, kuasa tertinggi ada di dalam tangan Tuhan. Saat ini kita takut, kita mau pergi kemanapun takut. Kita mengawasi anak kita mengawasi keluarga kita. Dan kita harus lebih takut kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan yang dunia berikan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran dunia itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Karena iman, musuhnya itu adalah khawatir, takut. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, Jemaat Pergamus dikatakan, aku tahu. Ya, kita mau kembali ke Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 dikatakan bahwa ayat 13, aku tahu. Jadi Tuhan itu maha tahu. Kita sudah jelaskan beberapa minggu. Tuhan itu tahu dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan burung pipit dan juga rambut kita pun terhitung di dalam masanya Tuhan. Dan hidup kita, hidup mati kita di dalam tangannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tahu jemaat Pergamus itu adalah jemaat yang berpegang dalam nama Tuhan, dan juga mereka yang tidak menyangkal iman, seperti jemaat Antipas yang bisa jelaskan. Jadi kita harus percaya bahwa ada penyertaan Tuhan ketika kita memegang nama Tuhan. Ketika kita tidak menyangkal iman kita, maka kita dikatakan setia di hadapan Tuhan. Kita harus jadi orang Kristen yang tangguh. Ketika ada masalah kita harus hadapi. Bukannya kita lari, apalagi dilemparkan orang lain. Ini tabiatnya Adam dan Hawa. Tuhan tanya kepada Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Ini tabiatnya manusia sekarang. Tabiat kita semua. Karena kita semua hidup dalam tubuh dosa. Tapi Tuhan minta, kalau ada masalah, di situ dikatakan Pergamus itu tempat tahta iblis. Karena ada kuil-kuil khusus pemujaan kaisar, kuil-kuil khusus pemujaan dewa-dewi yang mereka sembah di sana. Jadi itu benar-benar suatu gereja tantangan, gereja sangat minoritas, yang mereka penyembahnya sangat belak-belakan. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa tabiat kalau kita ada masalah, ketika ada tekanan, aniaya datang, kita jangan lari dan menghindar. Kita coba pergumulkan di dalam Tuhan. Kita pergumulkan itu, kita hadapi dengan hati yang tangguh. Karena kita dipanggil bukan untuk lari, tapi jadi terang. Kita itu terangnya Tuhan. Tuhan terang. Dan kita juga dipanggil sebagai terangnya Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan pembela kita. Dan tentu kita tidak boleh menyangkal bahwa Dialah Yesus iman kita. Kemudian kita harus tahu bahwa praktek-praktek penyembahan kaisar dan dewa ini adalah hal yang besar. Sekalipun orang-orang Pergamus, warga Pergamus maju dan besar, kota itu disebut sebagai tahta iblis. Jadi kita harus tahu di hadapan Tuhan, kota Pergamus itu tahtanya iblis. Tapi mereka dalam hal perdagangan sangat kaya raya. Dalam hal usaha sangat kaya raya. Mereka keluarga yang terpandang semua. Tidak ada
orang yang miskin. Bahkan orang-orang percaya di sana pun tidak ada yang miskin. Jadi bukan yang dilihat manusia yang Tuhan mau, tapi bagaimana Tuhan melihat itu dengan benar. Kalau Tuhan melihat Pergamus itu sebagai tahta iblis, banyak pemujaan dewa kaisar, berarti tempat itu adalah tempatnya iblis, jadi bukan tempatnya kita. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang melindungi kehidupan kita. Bukan soal apa yang kita nikmati saat ini, yang kita pakai. Kita mungkin bisa beli baju yang agak mahal, bisa punya kendaraan, punya ini, punya itu. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tapi yang Tuhan lihat itu bagaimana hati kita melekat kepada Tuhan. Ketika dalam hidup kita mengandalkan, kita menaruh percaya kita kepada materi kita, rumah kita, harta benda kita, keuangan kita. Kita mengandalkan mungkin siapapun keluarga kita yang lebih kaya, yang sering membantu kita menopang keluarga. Ketika kita menaruh percaya kita kepada manusia, kepada harta di dunia ini, maka kita akan binasa. Tapi ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, kan dikatakan kita harus mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita harus utamakan Tuhan. Tidak boleh kita menikmati semua yang Tuhan berikan itu boleh kita nikmati, tapi hati kita tuh Tuhan kita itu jangan melekat, jangan nempel. Karena kan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita pergi, kita tinggal berapa gram emas di rumah, kita kunci dalam lemari, dikunci, bahkan mungkin ada berangkat. Kalau kita begitu luar kota, tetap kita mikir di rumah. Hal yang berharga dalam hidup kita akan pikirkan terus menerus. Ketika kita menaruh harta kita di surga, maka yang kita pikirkan hal-hal yang di surga. Kita harus pegang iman. Seperti contohnya Antipas, dia mati syahid karena membela imannya kepada Tuhan. Tetapi ya, mereka hebat ya, tidak murtad, mereka tidak menyangkal iman mereka, tapi ada satu hal yang jadi batu sandungan bagi mereka. Jadi dikatakan di situ ya, ayat 14, orang-orang Pergamus, jemaat Pergamus itu ada beberapa orang yang menganut ajaran Belial. Tidak semua, tapi ada yang menganut ajaran Belial. Ada juga yang menganut ajaran Nikolaus. Ini ajaran-ajaran yang menyelipkan Injil lain di dalam Injilnya kita, seperti jemaat di Galatia. Ketika Paulus berkata kepada jemaat Galatia, kamu mengawali dalam roh, tapi kok mengakhiri dalam daging. Kok kamu sekarang lebih percaya dengan Injil Kristus lain? Artinya adalah Injil yang mereka percayai itu bukan Injil yang utuh sesungguhnya. Karena di Galatia dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Kristus yang lahir dalam daging. Jadi ada ajaran-ajaran di Galatia mengatakan ketika Yesus lahir itu bukan daging seperti kita. Ketika disalib tidak merasakan sakit, ketika disiksa, ketika apapun tidak merasakan lapar, tidak merasakan sakit. Itu Injil yang lain. Padahal firman Tuhan bilang bahwa Yesus lahir dengan tubuh daging. Ini harus kita imani. Tanpa tubuh daging itu nanti tidak tergenapi Taurat. Karena semua kutuk, semua dosa itu ditanggung di tubuhnya Kristus. Sehingga Kristus dicapik-capik, tubuhnya dikatakan seperti bajak, mukanya tidak berupa manusia. Karena ada dosa dan kutuk yang dia tanggung, dosa kita semua. Dan di situ apa ajaran Belial? Ketika orang Israel dulu melewati tanahnya kerajaan Raja Balak, di situ Nabi Belial, awalnya beneran Nabi Tuhan, dipanggil oleh Balak untuk mengutuki orang Israel. Tapi Belial itu berkata, dia nggak berani, ya, dia tidak berani untuk menyumpah serapai orang Israel karena umat pilihan Tuhan. Dunia tahu, bangsa-bangsa lain tahu bahwa kalau menghadapi Israel itu gentar, sangat takut. Karena Tuhan mereka luar biasa. Cerita-cerita ketika keluar dari Mesir, melewati laut, dan juga tulah-tulah yang diberikan ke Mesir, itu membuat bangsa-bangsa itu takut. Sehingga Balak kepada untuk mengutuki mereka. Tapi Balak ini, Belial ini tidak berani. Dan Belial berkata, apa yang Tuhan taruh dalam mulutku itu yang kusampaikan kepada orang Israel. Dan kemudian
empat kali nubuatan itu diberikan oleh Bileam. Semua itu berkat-berkat. Bahkan yang terakhir tentang nubuatan tentang kelahiran Kristus. Dan itu Balak sangat-sangat geram. Jadi Bileam itu dibayar untuk mengutuki orang Israel, tapi kok malah memberkati orang Israel. Nah, karena lebih banyak bayarannya, Bileam ini hatinya goyah. Kemudian dia memberikan nasihat-nasihat kepada Balak untuk menikahkan orang di luar Israel menjadi orang. Jadi anak laki-laki, anak perempuan luar Israel itu menggoda anak muda di Israel supaya kawin campur. Karena hukumnya Israel tidak boleh orang Israel menikah dengan orang di luar Israel. Itu sudah paten, tidak boleh. Kalau ada orang di luar Israel mau jadi orang Israel boleh. Tapi kalau menikah kawin campur dengan bangsa lain tidak boleh. Harus diperselit. Misalnya kalau kita sekarang itu harus dibaptis dulu baru boleh dinikahkan. Kalau zamannya Israel harus disunat dulu supaya jadi bangsa Israel. Jadi kita harus tahu bahwa di sini dikatakan ya ayatnya yang memberi nasihat atau lebih tepatnya yang memberi batu sandungan. Ayat yang ke-14 dikatakan yang memberi nasihat. Harusnya lebih tepatnya Bileam ini memberikan batu sandungan kepada orang Israel. Kalau kita jatuh itu bukan karena batu itu besar. Kalau batu besar itu kita bisa lihat, kita bisa menghindar. Tapi kita kesandung dengan batu yang kecil. Ini mengenai apa? Kita kompromi dengan yang namanya dosa. Ketika dosa putih ya, kalau orang dunia itu mengenal dosa putih, bohong untuk kebaikan. Ketika kita sedikit dosa, itu kerikil-kerikil itu akan menjadi sandungan bagi kita. Bahkan bagi orang di luar yang melihat hidup kita akan jadi sandungan. Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan yang namanya kompromi. Dan kompromi yang orang-orang jemaat Pergamos lakukan adalah penyembahan, makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nanti kalau di Korintus itu Paulus bilang bahwa makan persembahan berhala itu tidak ada manfaatnya dan boleh karena tidak ada manfaatnya, tidak pengaruh dengan hidup kita, dengan tubuh kita itu tidak pengaruh. Tetapi Paulus minta supaya orang yang memiliki iman yang lebih kuat jangan jadi batu sandungan untuk orang yang imannya lebih lemah. Orang yang baru percaya Kristus, yang dulunya orang Yahudi, ini tradisi sana ya. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa makan persembahan berhala itu dosa. Makan persembahan berhala itu dikutuk Tuhan. Tapi ketika masuk dalam Kristus tidak ada yang namanya persembahan itu. Sekalipun untuk berhala pun kalau kita nggak tahu ya kita makan tidak masalah. Nah, yang disayangkan oleh Paulus adalah jemaat-jemaat di situ di Korintus itu makan persembahan berhala, makan ini itu semua diketahui oleh orang yang baru kenal Kristus, sehingga menjadi batu sandungan buat orang-orang yang baru kenal Kristus yang imannya lemah. Dan itu juga pelajaran buat kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita yang imannya lebih lemah. Kita harus menghargai. Mungkin ada saudara kita yang tidak bisa makan babi, ya kita hargai karena memang mungkin tidak bisa atau mungkin dalam hatinya memang hatinya menolak, artinya belum bisa. Kita hargai saudara kita. Atau mungkin tentang hal-hal yang lain, orang tua jangan jadi sandungan untuk anaknya. Mungkin anaknya lebih rajin, tapi orang tuanya itu kurang. Atau mungkin anak jadi batu sandungan orang tuanya dengan hal-hal yang dilakukan. Jadi banyak hal batu sandungan yang ada di sekeliling kita yang bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu Yesus juga ketika Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa kamu perjamuan ya, ketika kita sehidangan itu berarti ada persekutuan. Dan dibandingkan kalau kita baca itu setelah Paulus bicara mengenai persembahan berhala, dia berbicara mengenai perjamuan kudus. Jadi ketika kita perjamuan kudus, berarti kita sedang menjalin persekutuan dengan Tuhan. Tapi kalau kita bersekutu, kita memakan persembahan berhala dengan percaya, ya jadi kalau kita memakan persembahan berhala dengan percaya bahwa ini untuk berhala, berarti kita sedang menjalin persekutuan dengan iblis.
Kalau memang benar-benar kita mau hidup benar-benar terpisah, jangan sampai kita makan persembahan berhala yang sudah bersembah untuk dewa-dewa luhur, ya sudah tidak usah kita sentuh. Tapi Tuhan mau kita persekutuan perjamuan dengan darah Kristus dan tubuhnya. Dan ini yang seringkali salah artikan ya. Jadi undangan untuk perjamuan kudus itu kan bukan dikatakan itu dengan cara yang salah, itu nggak boleh ambil. Cara yang salah itu bukan berarti kita berdosa. Kalau berdosa, pendeta yang mimpin pun juga berdosa. Bagaimana kita makan dan minum perjamuan kudus dengan benar? Yaitu ketika kita percaya Tuhan Yesus menjadi daging, lahir ke dunia menjadi daging, percaya. Makanya kita nggak boleh kalau orang yang belum baptis makan perjamuan, karena belum dapat pelajaran tentang Kristus. Alasannya sebenarnya boleh makan, tapi kalau naik dengan tidak tahu dasarnya, itu akan jadi salah, dosa, kutuk katakan. Oleh karena itu ketika kita makan perjamuan kudus, kalau kita berdosa tidak apa-apa, asalkan kita percaya Yesus itu lahir ke dunia dengan tubuh daging, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita makan sesuci-suci pun hidup kita, ketika kita nggak berdosa pun, kalau kita nggak percaya Yesus Kristus itu manusia, itu cara yang salah, dikutuk oleh Tuhan. Nah, karena itu kita harus percaya bahwa jangan sampai batu sandungan yang ada di sekeliling kita itu menjatuhkan kita, bahkan kita sampai jatuh ke bawah. Tuhan berjanji kepada jemaat Pergamus, barang siapa menang, dikatakan akan kuberikan mana yang tersembunyi. Zaman dulu, zamannya saat itu, kalau tidak memiliki yang namanya zaman dulu, mana itu adalah hal yang tersembunyi. Jadi kalau tabernakel, ini Bapak Ibu ya, di sini itu ada yang namanya 2 log batu, tongkat harum, dan kendi mana. Nah, kendi ini tidak boleh sembarangan orang melihat masuk, buka, tidak boleh. Hanya imam besar Harun yang boleh buka, yang boleh membersihkan. Artinya apa? Tabut ini perlambang dari Kristus. Kristus itu mengajarkan hukum. Kristus itu tongkat Harun mengenai berbuah, dan juga tentang firman Tuhan. Jadi ketika kita menang, Tuhan akan berikan mana yang tersembunyi. Dan dikatakan dalam Yohanes, akulah roti hidup. Orang yang percaya, yang menang, akan diberikan Kristus dalam hidup. Dan juga dikatakan, kita buka Wahyu 19. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Wahyu 19 ayat 9. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan Allah. Amin. Jadi kita semua sekarang sedang diundang untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba, dan harus punya tiketnya, yaitu adalah dikatakan situ, aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Jadi zaman dulu tamu undangan itu harus punya namanya batu putih. Kalau tidak punya batu putih, tidak boleh masuk dalam perjamuan kawin, perjamuan pesta raja. Kita harus pastikan kita menerima yang namanya batu putih itu, karena dikatakan Tuhan yang mengaruniakan. Kalau Tuhan yang memberi, berarti Tuhan juga yang mengundang kita. Tergantung kita. Kalau kita dapat undangan, kita bisa datang, bisa menolak untuk tidak datang. Sekarang Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau pegang batu putih itu, atau kita mau tinggalkan batu putih itu? Dan dikatakan akan tertulis nama yang baru. Ini nama kita di surga itu berbeda dengan nama kita yang sekarang. Ketika Simon Petrus, awalnya namanya Simon,
ketika ditanya Tuhan, menurut kamu siapa aku? Simon bilang, engkau Mesias. Dan setelah Tuhan mengubah namanya menjadi Petrus. Jadi perubahan nama ini menunjukkan suatu pemberian daripada Tuhan, bahwa engkau layak di hadapanku. Karena Tuhan sendiri yang memberi nama. Ketika kita nanti menerima yang namanya mana yang tersembunyi, menerima batu putih yang diberinya nama yang baru, itu dikatakan kita akan menang. Dan menang ini berbicara mengenai bagaimana kita berperang saat ini. Tanpa berperang tidak ada orang yang menang. Oleh karena itu hidup kita itu hidup yang penuh dengan peperangan. Bangun tidur, buka mata, perang. Mau ngomel atau mau diem. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan banyak cerita, kalau anaknya itu bangun agak siang dikit, pasti ibu-ibu itu langsung ngomel. Itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita ubah sedikit demi sedikit. Tidak ada orang yang kudus. Saya bilang kepada remaja kemarin, tidak ada orang yang habis dibaptis langsung kudus terus. Tidak. Perubahan hidup itu hari demi hari, waktu demi waktu, sampai dipanggil Tuhan itu kita berubah jadi lebih baik. Oleh karena itu jangan nunggu aku tak kudus dulu lah biar habis itu aku dibaptis. Tidak akan kudus Bapak Ibu. Jadi kekudusan itu proses. Baptis itu seperti proselit, peresmian kita itu orang Kristen. Baptis dikatakan sebagai tanda orang percaya. Oleh karena itu kita harus perubahan hidup kita harus terus menerus. Dan kita harus percaya bahwa ada undangan pesta yang harus kita hadiri saat ini. Jadi ketika nanti Tuhan datang menyambut kita ke awal-awal, itu hari yang bahagia bagi kita semua, bisa menikmati yang namanya perjamuan kawin anak domba. Jadi jangan digambarkan ini perjamuan kawin ini tentang jasmani, tidak, tetapi sukacita yang luar biasa, persatuan antara Kristus dengan gerejanya. Kalau kita merindukan kita jadi anak Tuhan, Tuhan akan angkat kita tidak hanya jadi anak, tapi jadi mempelai, setara, serupa, segambar dengan